Assalamualaikum kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep baik dan buruk dalam etika menurut berbagai aliran pemikiran. Yang pertama, 3 kelompok teori etika, yaitu idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, deontologis etis, baik buruknya suatu perilaku nilai dari sudut tindakan itu sendiri dan bukan akibatnya, dan teleologis etis lebih menekankan pada unsur hasil. Selanjutnya, konsep baik dan buruk menurut aliran-aliran. Aliran hedonisme menilai baik atau buruknya suatu perbuatan dengan dikaitkan dengan apakah perbuatan tersebut melahirkan suatu kebahagiaan atau tidak. Yang kedua, aliran utilitarisme berpendapat bahwa yang baik adalah yang bermanfaat hasilnya dan yang buruk hasilnya tidak bermanfaat. Yang ketiga, aliran idealisme berpendirian bahwa perbuatan manusia janganlah terikat pada sebab musabab lahir, tetapi haruslah didasarkan atas prinsip kerohanian atau idea. Yang keempat, aliran vitalisme menyatakan bahwa nilai dari baik buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran ada atau tidak adanya daya hidup vital yang maksimum mengendalikan perbuatan itu. Yang kelima, aliran teologi berkeyakinan bahwa ukuran baiknya perbuatan manusia itu nilai dengan sesuai atau tidak dengan perintah Tuhan. Yang keenam, aliran naturalisme perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia sesuai dengan kodratnya. Yang ketujuh, aliran eudaimonisme berasal dari istilah Greka yang berarti kebahagiaan untuk bahagia. Yang kedelapan, aliran pragmatisme sesuai dianggap benar apabila ia diakui oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang sama. Yang kesembilan, aliran eksistensialisme menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh individu. Dan yang terakhir, aliran positivisme baik buruk sesuatu adalah ada atau tidaknya persesuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Konsep baik dan buruk menurut aliran Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah atau bisa disebut dengan Al-Asy'ari. Mu'tazilah dan Al-Asy'ari ini sama-sama mengakui pentingnya akal dan wahyu, akan tetapi mereka itu berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari itu lebih mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah itu lebih mengutamakan akal. Dalam menentukan baik dan buruknya pun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Al-Asy'ari itu berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah itu berdasarkan pada akalnya. Argumentasi baik dan buruk menurut pemikiran aliran-aliran. Yang pertama itu menurut aliran hedonisme. Aliran hedonisme ini menilai baik atau buruknya suatu perbuatan itu dengan dikaitkan apakah perbuatan tersebut melahirkan suatu kebahagiaan atau sebaliknya. Aliran hedonisme ini, penjelasan tadi itu menimbulkan 3 aliran dalam hedonisme itu sendiri. Yang A, aliran hedonisme individualistis. Aliran ini berpendapat jika suatu keputusan itu baik bagi pribadinya, maka disebutlah baik. Sebaliknya, apabila keputusan itu keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, maka bisa itulah yang buruk. Yang B, kebahagiaan rasional. Aliran ini berpendapat bahwa kebahagiaan atau kelezatan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. C, kebahagiaan universal. Orang yang menganut paham ini itu menjelaskan bahwa
Yang menjadi tolak ukur apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk itu ialah lebih mengacu pada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Yang kedua itu aliran utilitarianisme. Aliran ini menjelaskan bahwa yang baik itu yang berguna. Paham ini berpendapat bahwa yang baik itu adalah yang bermanfaat hasilnya, dan yang buruk itu hasilnya tidak bermanfaat. Yang ketiga itu menurut aliran idealisme. Aliran ini mempunyai pendirian bahwa perbuatan manusia itu janganlah terikat pada sebab atau musabab lahir, tetapi haruslah didasarkan atas prinsip kerohaniannya yang lebih tinggi. Yang keempat itu menurut aliran vitalisme. Aliran ini menyatakan bahwa nilai dari baik dan buruknya suatu perbuatan manusia itu sebagai ukuran atau tindakan ada atau tidaknya daya hidup. Yang kelima menurut aliran teologi. Aliran ini berkeyakinan bahwa ukuran baik buruknya perbuatan manusia itu dinilai dengan sesuai atau tidak sesuainya perintah Tuhan. Yang keenam itu menurut aliran naturalisme. Dalam teori ini, perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia sudah sesuai dengan kodratnya dan tidak merusak alam. Sebaliknya, ia dianggap rusak apabila tidak sesuai dengan kodrat dan merusak alam. Yang ketujuh itu menurut aliran eudaimonisme. Aliran ini berasal dari istilah Gerika yang artinya itu kebahagiaan untuk bahagia. Yang menjadi titik utamanya itu ialah kebahagiaan bagi diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang lain. Yang kedelapan itu menurut aliran pragmatisme. Aliran ini berkeyakinan pragmatisme, artinya itu sesuatu dianggap benar apabila ia telah diakui oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang sama. Yang kesembilan itu menurut aliran eksistensialisme. Aliran ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh individunya. Yang ke-10 itu menurut teori deontologisme. Teori deontologisme ini berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu perilaku dinilai dari suatu tindakannya itu sendiri, bukan terhadap akibatnya. 11 itu menurut aliran positivisme. Menurut aliran positivisme ya, menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya sesuatu adalah ada atau tidaknya persesuaian kepentingan individunya dengan kepentingan masyarakat. Andainya ada persesuaian, maka bisa dipandanglah ia baik. Sebaliknya, apabila tidak ada persesuaian, maka dipandanglah ia buruk. Penentuan baik dan buruk. Pandangan, aliran atau paham filsafat adanya perbedaan persepsi, budaya, ideologi kehidupan, potensi jiwa yang diberikan Tuhan, dan masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan cara pandang tentang baik dan buruk itu berbeda-beda. Berikut ini aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi akhlak. Aliran sosialisme, aliran hedonisme, aliran intuisisme, aliran utilitarianisme, aliran vitalisme, aliran evolusi. Sifat baik dan buruk. Sifat dari baik dan buruk didasarkan pada pandangan filsafat yang sesuai dengan sifat dari filsafat itu sendiri.
yaitu berubah relatif nisbi dan tidak universal. Sifat baik dan buruk yang dikemukakan berdasarkan pandangan tersebut sifatnya subjektif, lokal, dan temporal. Dan oleh karenanya nilai baik dan buruk itu sifatnya relatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.